Suami minta poligami namun aku tolak. Ternyata mertuaku dan keluarganya malah setuju dan mendukung mereka nikah diam-diam. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu sebenarnya berjalan dengan ritme yang sempurna. Layaknya simfoni kebiasaan yang telah terukir rapi dalam 8 tahun pernikahan kami. Mentari pagi menyelinap melalui celah tirai jendela, menyentuh wajah Aruna dan Bima yang masih lelap dalam mimpi indah mereka sebelum ku bangunkan dengan ciuman lembut dan desahan sayang. Sarapan telah menunggu di meja, aroma nasi goreng spesial keluaran tangan kami berdua, Ihsan dan aku, menguar memenuhi sudut-sudut rumah kecil kami yang penuh kenangan. Mas Ihsan, suamiku, bahkan sempat membantu membereskan mainan yang berserakan. Sebuah pemandangan yang membuat senyumku merekah, merasa bahwa inilah kebahagiaan sederhana yang tak ternilai. Dia berangkat kerja dengan pelukan hangat dan janji akan pulang tepat waktu untuk makan malam keluarga. Seperti biasanya. Segalanya terasa normal, terasa aman, terasa seperti rumah. Namun, ada sesuatu yang mengendap di balik normalitas itu. Sebuah keheningan yang berbeda menyelimuti kami saat makan malam. Ihsan lebih pendiam dari biasa, matanya menghindari kontak denganku, dan jarinya tak henti-hentinya mengetuk-ngetuk permukaan meja kayu tua peninggalan orang tuaku. Aku mencoba mengobrol tentang lucunya tingkah Bima di sekolah atau betapa Aruna mulai lancar membaca, tapi jawabannya hanya singkat, iya, atau bagus, disertai senyum tipis yang tak sampai ke matanya. Aku mencoba membujuk diri sendiri bahwa mungkin dia hanya lelah. Tekanan pekerjaan di kantornya yang sedang mengejar target proyek besar. Aku mencoba mengabaikan bisikan halus di kepalaku yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Malam pun tiba. Angin malam berhembus perlahan melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa serta suara jangkrik dan aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Kedua malaikat kecilku telah terlelap di kamar mereka. Wajah polos mereka tak menyimpan beban duniawi sedikitpun. Aku sedang merapikan selimut Aruna ketika Ihsan memasuki kamar. Dia tidak langsung berbaring seperti biasa. Dia berdiri di depan pintu, tubuhnya tegak namun terlihat kaku, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk sesuatu. "Deal," katanya, suaranya serak, memecah kesunyian malam yang sebelumnya hanya diisi oleh napas teratur anak-anak. "Kita perlu bicara sesuatu yang serius." Dadaku langsung bergetar hebat. Sebagai seorang istri, kau mempelajari setiap nada, setiap intonasi dalam suara suamimu. Dan malam ini, nada itu membawa beban yang terasa begitu berat, begitu mengancam. Aku membalikkan badan, perlahan, menghadapnya sepenuhnya. "Iya, Mas. Ada apa?" tanyaku, berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. Dia menarik napas dalam-dalam, sangat dalam, seperti seorang penyelam yang akan membenamkan dirinya ke lautan yang gelap dan dalam. Matanya, yang biasanya berbinar penuh kasih saat memandangku, kini dipenuhi oleh kegelisahan dan sesuatu yang lain, sesuatu yang mirip dengan rasa bersalah. Dia menjatuhkan dirinya ke tepi tempat tidur, tidak terlalu dekat, menjaga jarak yang tiba-tiba terasa begitu luas. Dia mulai, lalu berhenti, menelan ludah. Aku sudah lama memikirkannya, Deal, dan aku merasa terpanggil. Dia jeda lagi, mencari kata-kata terkait sunnah Rasul, untuk menikah lagi. Dunia benar-benar berhenti berputar pada detik itu. Kata-katanya tidak lagi sekadar kata, mereka adalah palu godam yang menghantam seluruh keberadaanku. Poligami. Sebuah kata yang selama ini hanya menjadi cerita tragis di sinetron atau gosip tetangga, kini hadir begitu nyata, menganga di hadapanku, mengancam untuk merobek-robek kehidupan yang telah kami bangun dengan susah payah. Udara di ruangan itu seakan habis, membuatku sulit bernapas. Kupandang wajahnya, mencari-cari tanda bahwa ini adalah lelucon yang buruk, tapi yang kudapati hanya ketegangan dan sebuah penantian akan reaksiku. Apakah ada yang kurang dariku, Mas? Suaraku akhirnya keluar, pecah,
bergetar tak terkendali. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya meluber, membasahi pipiku yang tiba-tiba terasa sangat dingin. Apakah aku bukan istri yang baik? Apakah aku tidak cukup mencintaimu? Apakah anak-anak kita tidak cukup membuatmu bahagia? Setiap pertanyaan adalah jeritan hati yang terluka. Dia menggeleng, wajahnya masih masam. Tidak, Dil. Kamu istri dan ibu yang hebat. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Ini bukan tentang kekuranganmu. Ini tentang panggilan agamaku. Dan dia melanjutkan, dan di sini, pisau itu benar-benar dipuntir. Dan ada seorang perempuan, Amira. Dia baik, solehah, dari keluarga yang baik, dan dia mengerti keinginanku ini. Dia bersedia. Amira, namanya seperti gema di ruangan yang sunyi itu. Sebuah nama yang akan selamanya kuingat sebagai awal dari kehancuran. Dia bukan lagi sebuah konsep, tetapi seorang perempuan nyata yang sudah diajaknya berbicara, yang sudah mengerti, sementara aku, istrinya, sama sekali tidak tahu apa-apa. Rasa mual yang hebat menyerangku. 8 tahun. 8 tahun membangun mimpi bersama, melalui suka dan duka, melahirkan anak-anak kami, dan semua itu seakan diinjak-injak oleh sebuah panggilan, dan seorang perempuan bernama Amira. Malam itu, di kamar yang penuh dengan kenangan cinta kami, fondasi pernikahanku retak, dan aku merasa diriku jatuh bebas ke dalam kegelapan yang paling kelam. Kata-katanya masih bergema di telingaku, tajam dan menusuk, seolah baru saja diucapkan. Amira. Gumamku, suaraku parau dan nyaris tak terdengar, seperti desis angin malam yang menerobos melalui celah jendela. Nama itu, yang sebelumnya tidak berarti apa-apa, kini berubah menjadi sebuah momok, sebuah bayangan nyata yang mengancam untuk merobek seluruh tenun kehidupan yang telah kami rajut dengan susah payah selama 8 tahun. Aku memandangnya, Mas Ihsan, lelaki yang kukenal sebagai suamiku, yang wajahnya begitu kukenal hingga setiap garis senyum dan kedukaan di sana adalah bagian dari memoriku sendiri. Namun, pada detik itu, di bawah lampu temaram kamar kami, wajahnya terasa asing. Matanya, yang biasanya memancarkan kehangatan dan kepastian, kini tampak gelisah, menghindari pandanganku, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang jauh lebih dalam dari sekedar sebuah niat. Aku melihatnya bukan sebagai seorang suami yang memohon pengertian, tetapi lebih seperti seorang negosiator yang telah menyiapkan argumennya, dan kini sedang menunggu tawar-menawar. Rasa sakit yang pertama, yang begitu perih dan spontan, perlahan mulai membeku menjadi sebuah gumpalan ketakutan dan ketidakpercayaan yang padat di dalam dadaku. Udara di antara kami terasa berat, penuh dengan segala hal yang tidak terucapkan, dengan pengkhianatan yang sudah direncanakan bahkan sebelum permintaan ini diajukan. Tidak, Mas, kataku, akhirnya. Suaraku, meski masih bergetar, terdengar lebih tegas dari yang kuduga. Air mata masih mengalir di pipiku, tetapi aku tidak lagi berusaha menyapunya. Biarlah dia melihat betapa dalam lukanya. Aku tidak setuju. Aku tidak akan pernah bisa setuju. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan setiap serpihan kekuatan yang masih tersisa di dalam diriku. Pernikahan kita adalah komitmen. Janji suci antara kita berdua, di hadapan Allah dan keluarga. Bukan hanya sekedar kontrak yang bisa ditambah-tambah seenaknya. Bagiku, cinta itu utuh, Mas. Tidak bisa dibagi. Aku memilihmu untuk menjadi satu-satunya, dan aku berharap kau memilihku dengan cara yang sama. Aku memandangnya lurus, mencoba menembus dinding pembatas yang tiba-tiba dia dirikan antara kami. Tolong, pikirkan lagi. Pikirkan Aruna. Pikirkan Bima. Pikirkan keluarga kita. Apakah panggilan ini sebanding dengan risiko hancurnya semua yang telah kita bangun? Wajahnya berubah. Ekspresi kecewa yang mendalam, bahkan hampir mirip dengan kemarahan, menggantikan kegelisahannya. Dia menghela napas panjang, bukan napas penyesalan, tetapi napas frustrasi, seolah aku adalah sebuah rintangan yang tidak masuk akal yang menghalangi jalannya menuju kebenaran.
Aku pikir kamu lebih terbuka dan lebih religius, Dila, ujarnya, dan kalimat itu diucapkan dengan nada datar, hampir seperti tuduhan. Aku pikir kamu akan memahami bahwa ini adalah jalan untuk meningkatkan keimananku. Bahwa ini adalah sunnah yang mulia. Kata-kata, lebih religius, terasa seperti tamparan. Selama ini, akulah yang selalu membimbing anak-anak mengaji, akulah yang mengatur sedekah bulanan, akulah yang mengingatkannya untuk sholat berjamaah di masjid ketika dia lupa. Dan kini, religiusitasku dipertanyakan hanya karena aku menolak untuk dibagi? Karena aku menolak untuk disakiti? Dia berdiri, mengakhiri percakapan itu dengan tiba-tiba, tanpa ada kata-kata penenang, tanpa pelukan, tanpa janji untuk memikirkannya ulang. Dia hanya membalikkan badan dan meninggalkan kamar, meninggalkanku sendiri dalam kesunyian yang begitu nyaring. Bunyi pintu yang tertutup perlahan terasa seperti guntur yang menggelegar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami tidur terpisah. Aku tergeletak di tempat tidur kami, tubuhku menggigil meski udara tidak dingin. Sementara dia, kurasa, tidur di ruang tamu. Ranjang yang biasanya terasa hangat dan nyaman kini terasa luas, dingin, dan menyepikan. Setiap helai spray seakan mengingatkanku pada kehangatannya yang kini menjauh. Aku mendengar setiap detak jam dinding, setiap derit lantai rumah, dan setiap isak tangisku sendiri yang kutahan agar tidak terdengar oleh anak-anak. Esok harinya, dan hari-hari setelahnya, sebuah dingin yang tak terlihat mulai menyelimuti rumah kami. Dia masih pulang, masih makan malam bersama, masih menanyakan sekolah anak-anak, tetapi semua dilakukan dengan sebuah jarak. Percakapan kami menjadi singkat, formal, seperti dua rekan kerja yang tidak akrab. Senyumnya kepadaku tidak lagi sampai ke mata, dan pelukannya, jika ada, terasa kaku dan terburu-buru. Setiap telepon yang dia terima, setiap pesan singkat yang membuat ponselnya bergetar, membuat jantungku berdebar kencang penuh kecurigaan. Apakah itu dia? Apakah itu Amira? Aku mulai berjalan di atas eggshells, hati-hati dengan setiap perkataan dan tindakan, takut memicu konflik yang lebih besar. Sementara di dalam hatiku, luka itu terus menganga, semakin dalam, dan mulai terinfeksi oleh rasa khianat dan kesendirian yang begitu pahit. Dingin yang menyelimuti rumah kami bukan lagi sekadar suasana. Ia telah menjelma menjadi entitas nyata yang menghuni setiap sudut, merayap di antara kami seperti kabut tebal yang tak tertembus. Setiap pagi terasa seperti memulai sebuah ritual yang pahit. Aku bangun, menyiapkan sarapan untuknya dan anak-anak, tetapi yang tersaji di meja bukan hanya nasi goreng atau roti panggang, melainkan juga keheningan yang awkward dan tegang. Mas Ihsan menghindari kontak mata saat menyuapkan makanannya. Jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan polos anak-anak hanya berupa gumaman singkat. Iya, nak, atau nanti ayah belikan. Aku, yang dulu menjadi pusat percakapan di meja itu, kini merasa seperti sebuah benda transparan, hadir secara fisik tetapi diabaikan secara emosional. Setiap suapan terasa seperti batu kerikil di kerongkonganku, dan senyum paksaan yang kupasang untuk anak-anak terasa begitu palsu hingga pipiku pegal. Kemudian, datanglah lemburnya. Awalnya, hanya sesekali. Sebuah telepon di malam hari, dan dia akan berbisik, proyek darurat. Deal. Aku harus ke kantor. Aku mencoba mempercayainya, mencoba membenamkan bisikan kecurigaan yang mulai menggerogoti pikiranku. Tapi pola itu menjadi semakin rutin, semakin tidak masuk akal. Lembur, yang biasanya hanya terjadi seminggu sekali, kini berubah menjadi 2, bahkan 3 kali dalam seminggu. Pulangnya pun semakin larut, kadang hingga larut malam, ketika Aruna dan Bima sudah lama terlelap dalam mimpinya. Aku sering terbangun oleh bunyi pintu yang dibuka pelan, diikuti langkah kaki yang berusaha diam-diam menyusuri lorong, seolah dia adalah seorang penyusup di rumahnya sendiri. Aku berbaring diam di tempat tidur, memejamkan mata, berpura-pura tidur, tetapi setiap indraku terjaga penuh.
mendengarkan setiap geraknya, mencium aroma parfumnya yang berbeda, atau mencari tanda-tanda lain yang tidak bisa dijelaskan. Ponselnya menjadi perpanjangan dari dirinya, sebuah benteng yang tak tertembus. Dulu, dia sering meninggalkannya begitu saja di meja ruang tamu atau meja makan, dan terkadang aku yang mengangkatnya jika berdering. Sekarang, ponsel itu seperti sebuah bagian dari tubuhnya. Selalu terpasang di saku celananya, atau digenggam erat di tangannya, bahkan ketika dia pergi ke kamar mandi. Layarnya selalu menghadap ke bawah, dan notifikasinya selalu dalam mode senyap. Suatu kali, ketika dia sedang mandi, ponselnya bergetar di atas lemari. Tanpa kusadari, kakiku melangkah mendekat. Jantungku berdebar kencang, berdebar di tenggorokan. Tanganku berkeringat. Sebuah pertempuran hebat terjadi di dalam diriku. Di satu sisi, rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk mengetahui kebenaran membara seperti api. Di sisi lain, harga diriku berteriak bahwa aku tidak boleh merendahkan diri sampai harus mengintip, bahwa jika ada kebenaran, seharusnya dia yang jujur menunjukkannya. Pada detik terakhir, aku menahan diri. Aku berbalik, meninggalkan ponsel itu begitu saja. Tetapi kemenangan kecil atas harga diriku itu terasa pahit. Karena itu berarti aku harus terus hidup dalam ketidakpastian yang menyiksa. Malam-malam yang dihabiskannya di luar menjadi penyiksaan tersendiri. Aku duduk sendiri di ruang keluarga, menatap televisi tanpa benar-benar melihat apa yang ditayangkan. Pikiranku melayang kepada siapa dia sedang bersama, apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka bicarakan. Apakah dia tersenyum padanya seperti dulu padaku? Apakah dia menceritakan soal Aruna dan Bima? Apakah dia mengeluh tentangku, tentang penolakanku, menjadikanku antagonis dalam cerita cinta baru mereka? Setiap mobil yang melintas di depan rumah membuatku terjaga, berharap itu dia, tetapi juga, entah bagaimana, merasa lega ketika itu. Bukan dia. Karena berarti aku tidak harus menghadapi realitas kehadirannya yang kini terasa asing. Aku menjadi seorang detektif bagi kehidupan sendiri yang runtuh, mengumpulkan setiap petunjuk kecil, bau parfum yang tidak biasa pada kemejanya, struk belanja dari tempat yang tidak dikenal di dalam dompetnya, dan yang paling menyiksa, bisikan-bisikan teleponnya di sudut rumah yang dia kira tidak terdengar. Suaranya yang rendah, penuh kelembutan yang dulu hanya untukku, sekarang dialamatkan pada seseorang di seberang sana. Aku mendengar potongan-potongan kalimat, nanti aku usahakan, atau, jangan khawatir, yang diucapkan dengan nada yang membuat dadaku sesak. Insting sebagai istri bukan lagi berteriak. Insting itu sudah melolong, meratap, memberitahuku bahwa sesuatu yang vital telah patah, dan bahwa kebohongan yang mereka jalin mungkin sudah jauh lebih dalam dan lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Aku terjebak dalam penjara kecemasan sendiri, menatap 4 dinding ketidakpastian, menunggu sesuatu yang pasti akan menghancurkanku. Kecurigaan yang menggerogoti pikiran dan kecemasan yang mengikis jiwa akhirnya mencapai titik puncaknya. Aku tidak bisa lagi hanya diam, menjadi penonton pasif dalam kehancuran hidupku sendiri. Aku butuh jawaban, butuh konfirmasi, butuh, entah dari mana, sebuah jangkar yang bisa membuatku tetap waras di tengah badai ketidakpastian ini. Dengan tangan yang gemetar dan nafas yang tersengal, kuambil ponselku. Jari-jariku yang dingin menari di atas layar, mencari nama yang dulu kuhubungi dengan perasaan cinta dan rasa memiliki, tetapi kini dengan getaran ketakutan yang luar biasa. Mama Ihsan. Setiap dering telepon terasa seperti gema di lorong panjang yang gelap, menunggu sesuatu yang tidak diketahui di ujung sana. Jantungku berdebar kencang, hampir menyakitkan, seolah ingin keluar dari dadaku. Saat akhirnya suaranya terdengar. Halo, Dila? Ada apa, Dik? Suara itu masih terdengar sama, hangat dan familiar, dan untuk sesaat, sebentuk harapan palsu muncul. Mungkin ini semua salah paham, mungkin dia akan membelaku. Dengan suara yang serak dan hampir bergetar, aku menyaring setiap kata, berusaha terdengar tenang,
tidak ingin terdengar seperti istri yang histeris. "Ibu, ini Dila. Maaf mengganggu." Ibu tahu tidak soal rencana Mas Ihsan? Soal niatnya untuk menikah lagi." Ada jeda singkat di seberang sana, sebuah keheningan yang terasa berat dan penuh arti. Dan kemudian, jawabannya datang. Bukan dengan kejutan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan penolakan. Tetapi dengan sebuah penerimaan yang begitu tulus dan polos, hingga rasanya seperti pisau yang ditikamkan berulang kali ke dadaku. "Oh, iya, Dila. Ibu tahu. Ihsan sudah cerita pada ibu dan keluarga di sini." Suaranya begitu lancar, begitu biasa, seolah yang dibicarakannya adalah rencana makan malam besok, bukan rencana yang akan menghancurkan kehidupan menantunya. Sebenarnya, ibu dan keluarga besar di sini mendukung saja. "Dik, itu kan sunnah Rasul. Sebuah jalan kebaikan untuk meningkatkan iman." Kata-kata sunnah dan kebaikan itu terasa seperti ironi yang kejam. Lagi pula, Amira itu anak baik-baik, Dik, dari keluarga yang soleh dan terpandang. Dia tidak akan merebut posisimu. Kok, kamu tetap istri pertama. Dia mengerti perannya. Kamu harusnya ikhlas dan legawa, biar rumah tanggamu tetap berkah. Dunia benar-benar runtuh di sekelilingku. Kursi yang kududuki terasa seperti menghilang, dan aku terjatuh ke dalam lubang kehancuran yang dalam. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya meluber deras, membasahi bajuku, tapi aku tidak peduli. Rasa sakitnya begitu fisik, begitu nyata. Ini bukan hanya tentang Ihsan. Ini pengkhianatan berlapis. Orang yang kusangka akan menjadi benteng pertahananku, yang kukira akan membelaku, justru berdiri di seberang, dengan ringan menyodorkan pisau itu untukku. Jadi, ibu dan keluarga mendukung mereka, meski aku tidak setuju. Tanyaku, suaraku parau, hampir seperti bisikan, mencoba untuk memahami logika di balik pengkhianatan ini. Jawabannya membuatku membeku. "Dila, kamu harus ingat, suami itu pemimpin. Kita sebagai istri harus taat dan mendukung. Jangan jadi istri yang durhaka hanya karena tidak terima poligami. Itu hanya akan membuat hidupmu sengsara. Terimalah dengan hati yang ikhlas, nanti juga kamu akan terbiasa." Durhaka. Kata itu menggantung di udara, tajam dan menghakimi. Aku, yang telah membangun kehidupan dengan putranya, melahirkan cucu-cucunya, mengurus rumah tangganya, tiba-tiba disebut durhaka. Karena ingin mempertahankan pernikahan yang kupikir adalah milik kami berdua. Percakapan itu berakhir dengan cepat setelahnya. Kata-kata terakhirnya, "Ibu doakan kamu diberi kekuatan untuk ikhlas." Ya, Dik, terasa seperti kutukan, bukan doa. Aku meletakkan telepon, tubuhku gemetar tak terkendali. Aku tidak lagi hanya berduka atas perubahan sikap suamiku. Aku sekarang berduka atas hilangnya seluruh sistem pendukung yang kukira ada. Keluarga yang selama ini kusangka adalah keluargaku juga, ternyata hanya melihatku sebagai seorang istri yang bisa digantikan, yang harus patuh, yang perasaannya tidak penting dibandingkan sunnah dan keinginan putra mereka. Aku merasa sangat sendiri. Pengkhianatan Ihsan sakit, tetapi pengkhianatan keluarga yang mendukungnya diam-diam, yang menyembunyikan rahasia besar ini dariku, yang bahkan mendorongnya, itu yang menghancurkan sisa-sisa keyakinanku pada ikatan keluarga. Aku terkubur dalam kesendirian yang paling sunyi, dan dari dalam kubur itu, aku menyadari satu hal. Jika mereka semua melawanku, maka aku harus siap untuk melawan mereka semua. Hari-hari setelah percakapan dengan mertuaku berlalu dalam kabut kesedihan yang pekat. Setiap telepon berdering, setiap ketukan di pintu, membuat jantungku berdebar kencang, seolah mengantisipasi serangan berikutnya dari realitas yang kejam. Aku berusaha keras menjaga rutinitas untuk anak-anak, menyiapkan sarapan, mengantar mereka ke sekolah, menjemput mereka, membantu mengerjakan PR. Tetapi semua kulakukan seperti robot,
Tubuhku hadir tetapi pikiranku melayang jauh, terperangkap dalam labirin kecurigaan dan rasa sakit. Setiap senyuman untuk Aruna dan Bima terasa seperti topeng besi yang menyesakkan. Dan setiap kali mereka bertanya, "Mama kenapa? Kok sedih?" Rasanya seperti pisau yang memutar-mutar luka di dalam hatiku. Aku hanya bisa membelai kepala mereka dan berkata, "Mama baik-baik saja, sayang. Mama hanya lelah." Kebohongan kecil yang menambah beban dosa yang sudah menumpuk di pundakku. Kemudian, pada sebuah Selasa siang yang tampak biasa-biasa saja, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat dari Sari, teman dekatku sejak SMA yang kebetulan bekerja di bagian marketing sebuah mall besar di seberang kota. Isinya sederhana, tapi membuat darahku membeku. "Dil, aku lagi lihat Mas Ihsan. Di mall tempat aku kerja. Dia lagi sama cewek. Mesra banget. Mau aku foto?" Waktu seakan berhenti. Tanganku gemetar begitu hebat hingga hampir saja aku menjatuhkan ponsel. Nafasku tersangkut di tenggorokan. Sebagian diriku ingin berteriak, "Jangan! Aku tidak ingin tahu." Tapi sebagian lain, yang lebih besar dan lebih haus akan kepastian meski pahit, mendorongku untuk membalas, "Tolong, Sar. Foto saja. Tapi jangan sampai mereka lihat." Beberapa menit yang terasa seperti abad berlalu. Kemudian, sebuah gambar muncul di layar ponselku. Kualitasnya tidak terlalu bagus, diambil dari jarak jauh, tapi cukup jelas. Sangat jelas. Itu adalah Mas Ihsan. Dia duduk di sebuah coffee shop, dan di sebelahnya, seorang perempuan dengan jilbab rapi yang kupahami sebagai Amira. Dia tidak hanya duduk. Dia sedang menyuapkan sesuap kue ke mulut Mas Ihsan. Dan dia tersenyum. Senyum lebar dan bahagia yang bahkan tidak pernah kulihat darinya dalam beberapa bulan terakhir. Tangan Mas Ihsan berada di punggung kursinya, dalam pose melingkari yang posesif dan akrab. Mereka terlihat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta, lengkap dan utuh dalam gelembung dunia mereka sendiri. Aku memandangi foto itu, mataku tidak berkedip, mencerna setiap detail, setiap ekspresi, setiap sentuhan yang begitu intim. Rasa mual yang hebat menyerangku, dan aku harus berpegangan pada meja dapur untuk menahan tubuhku yang goyah. Ini bukan lagi sekedar kecurigaan. Ini adalah bukti nyata, tak terbantahkan. Malam itu, ketika dia pulang, lebih awal dari biasanya, mungkin karena merasa telah menghabiskan siangnya dengan baik, atmosfer di rumah terasa berbeda. Aku tidak lagi cemas. Aku hampa. Api kemarahan yang membara telah membakar semua rasa takut dan kebingungan, menyisakan sebuah ketenangan yang berbahaya. Anak-anak sudah tidur. Rumah sunyi. Saat dia meletakkan jasnya, aku berbicara tanpa pendahuluan, suaraku datar, seperti membaca berita kematian. "Kamu sudah menikah diam-diam dengan Amira, ya?" Dia membeku. Seluruh tubuhnya kaku. Perlahan, dia berbalik. Wajahnya yang semula lelah kini dipenuhi oleh kejutan yang bercampur rasa bersalah dan, yang paling menyakitkan, sedikit kegerahan karena ketahuan. "Dila, aku..." "Jangan," potongku. Suaraku masih datar tapi berisi peringatan. "Jangan berbohong lagi. Aku sudah tahu semuanya. Aku ada fotomu berdua di coffee shop siang tadi. Aku sudah bicara dengan ibumu. Kalian semua sudah merencanakan ini di belakangku. Mengucapkan janji dan sumpah di depanku, sambil menyiapkan pesta pernikahan rahasia untuk yang lain. Kalian mengkhianati kepercayaanku. Semuanya." Dia terdiam lama. Perlahan, bahunya yang tegak mulai melorot. Dia menjatuhkan dirinya ke sofa, menundukkan kepala, dan menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya. Suara yang keluar dari balik tangannya itu parau, penuh kelelahan dan mungkin sedikit penyesalan. "Iya, kami sudah menikah siri. Seminggu yang lalu." Dia mengangkat wajahnya,
matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak bisa lagi membedakan air mata penyesalan dari air mata drama. Aku minta maaf, Dil. Aku tidak ingin menyakitimu seperti ini. Tapi, kami tidak punya pilihan. Kamu tidak setuju. Dan pernikahan kami sah secara agama. Aku berharap, suatu hari nanti kamu bisa menerima Amira. Dia tidak akan mengganggumu. Kami akan mengatur segalanya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti memahat rasa sakit yang lebih dalam. Tidak punya pilihan. Ulangku. Dan untuk pertama kalinya malam itu, suaraku bergetar oleh kemarahan yang tertahan. Kalian memilih untuk berbohong. Kalian memilih untuk menikah diam-diam. Kalian memilih untuk mengkhianatiku. Jangan pernah bilang kalian tidak punya pilihan. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan jangan pernah berharap aku akan menerima ini. Yang kalian lakukan bukan poligami yang mulia. Ini perselingkuhan yang kalian cat dengan warna agama untuk membuatnya terlihat sopan. Itu menjijikkan. Aku berbalik dan meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Aku tidak lagi memiliki air mata untuk ditangiskan. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang luas dan sebuah keyakinan yang keras seperti baja. Pernikahanku telah mati. Dan aku adalah satu-satunya orang yang berduka. Keesokan harinya setelah pengakuan pahitnya, dunia terasa berbeda. Matahari masih terbit, burung-burung masih berkicau, tapi semuanya seakan disaring melalui sebuah kaca yang buram dan retak. Setiap sudut rumah yang dulu terasa seperti pelukan, kini hanya menyisakan bayangan panjang pengkhianatan. Aku berjalan melewati ruang tamu tempat dia mengaku semalam, dan udaranya masih terasa berat, jenuh dengan dusta yang telah diucapkan. Aku melihatnya sarapan dengan diam, matanya menghindari kontak, dan untuk pertama kalinya, aku juga melakukan hal yang sama. Tidak ada lagi upaya untuk mempertahankan normalitas yang sudah hancur berantakan. Keheningan antara kami bukan lagi dingin, melainkan beku, membeku menjadi sebuah tembok es yang tebal dan tak tertembus. Di tengah-tengah kesendirian yang begitu menyiksa itu, sebuah keinginan bodoh dan naif muncul dari dalam diriku. Mungkin, pikirku, meski orang tuanya mendukung, mungkin masih ada anggota keluarga lainnya yang memiliki hati nurani. Mungkin kakak atau adik Ihsan bisa melihat betapa tidak adilnya ini semua. Betapa kejinya menyembunyikan pernikahan dari istri pertama. Mungkin mereka bisa menasihatinya. Bisa menjadi suara yang menentang arus kesepakatan diam keluarga mereka. Itu adalah jerami terakhir yang kuraih. Sebuah harapan yang begitu lemah namun kuperas dengan segenap jiwa yang terluka. Aku mulai dengan Bibi Rina, adik ibunya yang selalu terlihat paling terbuka dan perhatian selama ini. Suaranya ramah saat mengangkat telepon. Tapi begitu aku menyampaikan kepedihanku, nada itu berubah. Dila, sayang, memang sudah takdirnya begitu. Ihsan kan laki-laki, Dik. Dia punya nafsu. Daripada dia main sembarangan, lebih baik dinikahkan saja. Kamu harus sabar. Ini ujian dari Allah. Kata-kata, takdir, dan ujian terasa seperti tamparan. Penderitaanku direduksi menjadi sekadar sebuah ujian iman. Sementara tindakan keponakannya dibungkus dengan pembenaran agama yang picik. Tidak menyerah, kuhubungi kakak pertama Ihsan, Mas Anton. Jawabannya lebih blak-blakan dan justru lebih menyakitkan. Dila, jangan dramatis. Itu kan cuma istri kedua. Posisimu tidak akan terganggu. Urusan rumah tanggamu ya tetap berjalan. Dia kan cuma tambahan. Santai saja. Lagi pula, kan sudah jadi istri. Tidak mungkin dia pulang lagi. Terimalah. Cuma tambahan. Santai saja. Seolah pernikahanku, perasaanku, adalah sesuatu yang bisa disantai-santai. Seolah kepercayaanku yang diinjak-injak adalah hal sepele. Terakhir, kuhubungi adik bungsunya, Mbak Sisi, yang paling muda dan kukira paling romantis. Aku berharap sedikit simpati. Yang
Kudapat justru nasihat yang membuatku merinding. Dik Dila, daripada Mas Ihsan selingkuh diam-diam dan kasih penyakit, mending ini kan jelas. Dia perempuan baik-baik. Kamu harus bersyukur masih diberi kejujuran. Diberi kejujuran. Aku hampir tertawa getir. Mereka menyebut pengakuan setelah ketahuan dan pernikahan rahasia sebagai kejujuran. Bahkan lebih parah, poligami diposisikan sebagai alternatif yang lebih baik dari berselingkuh. Seolah itu dua-satunya pilihan yang ada. Setiap telepon yang kujalankan berakhir dengan perasaan hampa yang lebih dalam. Tidak ada satupun yang mempertanyakan moralitas tindakan Ihsan. Tidak ada satupun yang mengatakan, ini salah, Dila. Dia tidak seharusnya melakukan ini padamu. Mereka semua, tanpa terkecuali, berdiri di dalam benteng keluarga mereka, mengangkat perisai pembenaran agama dan tradisi, dan menyerangku dengan senjata, kesabaran, dan keikhlasan. Aku bukan lagi bagian dari keluarga. Aku adalah orang luar, sebuah masalah yang harus diatur, sebuah batu sandungan yang harus dilewati dengan memaksaku untuk tunduk. Kesendirianku kini terasa lebih luas dan lebih sunyi dari sebelumnya. Aku tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga seluruh keluarga yang selama 8 tahun kusangka adalah milikku juga. Mereka bukanlah keluarga. Mereka adalah sebuah sindikat yang menutupi kesalahan satu sama lain dengan topeng kekeluargaan dan religiusitas. Topeng-topeng itu telah terbuka untukku, dan yang kulihat di baliknya adalah wajah-wajah yang asing, egois, dan tumpul terhadap penderitaan orang lain. Aku menyadari satu hal dengan sangat pahit. Dalam perang ini, aku benar-benar sendiri. Dan jika aku ingin selamat, aku harus belajar berperang sendirian. Rasa sakit akibat pengkhianatan Mas Ihsan dan pengasingan dari keluarganya adalah luka dalam yang kubawa dalam sunyi. Namun, luka itu segera dibalut dengan garam ketika Amira, sang istri siri, mulai memasuki ruang-ruang yang sebelumnya hanya milikku dan keluarga intiku. Itu dimulai secara halus, seolah-olah sebuah rencana yang telah disusun rapi untuk menormalkan kehadirannya, untuk mengikis keberadaanku secara perlahan namun pasti. Undangan untuk acara keluarga besar di rumah mertua di kampung, yang biasanya hanya formalitas, kini terasa seperti sebuah perangkap. Aku datang dengan beban 1000 kilogram di pundak, memaksakan senyum untuk anak-anak yang masih polos dan bersemangat bertemu dengan sepupu-sepupunya. Suasana riuh rendah keluarga besar biasanya bisa kuhadapi, tapi malam itu, setiap tawa terasa seperti pisau, setiap pandangan terasa seperti penghakiman. Dan kemudian, dia datang. Didampingi Mas Ihsan yang terlihat begitu bangga dan, yang paling menyakitkan, rileks, seperti beban berat telah terlepas dari pundaknya. Mertuaku menyambutnya dengan gemuruh, sebuah sambutan yang bahkan tidak pernah kudapat. Amira, sayang, akhirnya datang juga. Masuk, masuk, teriak ibunya, merangkulnya erat, sementara untukku hanya sebuah anggukan singkat. Aku berdiri seperti patung, menyaksikan sebuah pertunjukan yang surreali menyakitkan. Amira, dengan jilbabnya yang rapi dan senyumnya yang confident, menyapa setiap anggota keluarga seolah dia telah menjadi bagian dari mereka selama bertahun-tahun. Dia membawa kue-kue buatannya sendiri, dan pujian berhamburan. Wah, calon istri yang pintar masak nih. Ihsan memang beruntung sekali. Setiap pujian adalah cambuk di kulitku. Aku, yang selama ini hadir di setiap acara, yang selalu membantu di dapur, yang mengenal setiap selera dan kebiasaan mereka, tiba-tiba menjadi bayangan. Aku duduk di sudut, berusaha terlibat dalam percakapan dengan beberapa ipar, tetapi perhatian mereka selalu teralihkan kepada pembaruan dalam keluarga ini. Sudah lama nikah, Ira? Tanya seorang bibinya dengan penuh minat. Amira hanya tersipu malu, melirik ke Mas Ihsan. Alhamdulillah, sudah seminggu, Bibi. Dan mereka semua tersenyum, seolah itu adalah berita terindah, sementara aku, istri sah yang diceraikan secara emosional,
duduk tak lebih dari sebuah perabot usang. Puncak penghinaannya adalah ketika waktu makan malam tiba. Biasanya, aku yang membantu menyiapkan piring dan menata makanan di meja. Tapi malam itu, mertuaku dengan halus menggeserku. "Sudah, Dila, kamu duduk saja. Biar Amira yang bantu ibu." Dan Amira dengan gesit melayani, memasukkan nasi ke piring suamiku, bertanya, "Ihsan, mau sayur apa?" Dengan keintiman yang membuat perutku mual. Yang lebih buruk, mereka menyediakan kursi untuknya tepat di sebelah Mas Ihsan, di meja utama. Sementara aku perlahan terdorong ke ujung, duduk bersama anak-anak yang ribut. Aku memandang mereka sepanjang makan malam. Dia, dan anak-anak kami. Mereka terlihat seperti sebuah keluarga yang utuh dan baru. Aku adalah seorang pengunjung yang tidak diundang. Seorang penonton yang menyaksikan hidupnya sendiri dirampok di depan matanya. Ketika kami pulang, diam-diam yang menyelimuti mobil terasa lebih tebal dari biasanya. Air mata yang kutahan sepanjang malam akhirnya tumpah begitu pintu rumah tertutup. "Kamu lihat, kan, Dil? Dia diterima dengan baik. Keluarga kita senang," ujar Mas Ihsan, mencoba, dengan kenaifan yang begitu menyebalkan, untuk meyakinkanku bahwa semua ini adalah hal yang baik. Aku tidak bisa lagi menahannya. "Keluarga kita," bentakku, suara pecah oleh isakannya. "Itu bukan keluarga kita lagi. Itu adalah panggung di mana kalian semua memerankanku sebagai badut yang sedih. Dan kamu membiarkan mereka memperlakukanku seperti sampah." Kamu duduk di sana, tersenyum, seolah tidak ada yang salah. Dia hanya diam, melihatku seperti melihat seorang wanita histeris yang tidak bisa memahami kebaikan yang sedang dia dan keluarganya lakukan. Malam itu, aku menyadari bahwa pertempuran ini tidak hanya melawan Amira atau Mas Ihsan, tetapi melawan seluruh sebuah sistem keluarga yang telah memutuskan untuk mengorbankanku untuk kepuasan putra mereka. Dan aku tidak akan membiarkannya. Dampak dari gempa yang mengguncang kehidupan rumah tanggaku tidak hanya berhenti padaku. Getarannya, yang awalnya samar, perlahan merambat dan mulai retak-retak fondasi dunia kecil yang kubangun untuk Aruna dan Bima. Awalnya, mereka terlalu kecil untuk memahami kompleksitas drama dewasa yang terjadi, tetapi anak-anak adalah makhluk yang intuitif. Mereka adalah seismograf yang sensitif, mampu merasakan gempa emosi bahkan sebelum orang dewasa menyadarinya. Perubahan pertama kulihat pada Bima, anak lelakiku yang berusia 4 tahun. Biasanya seorang anak yang riang dan penuh tawa, kini sering terbangun di malam hari, merengek ketakutan oleh mimpi buruk yang tidak bisa dijelaskannya. "Ada monster, Ma," bisiknya, tubuh mungilnya menggigil ketakutan. Aku memeluknya erat, membelai. Rambutnya yang halus, tapi ketakutannya terasa nyata. Monster itu, ku ketahui, bukanlah makhluk khayalan di bawah tempat tidurnya, melainkan energi negatif, ketegangan, dan kesedihan yang mengisi setiap sudut rumah kami seperti kabut beracun. Dia merasakan dinginnya hubungan antara aku dan ayahnya, merasakan kehampaan pelukan yang sekarang hanya formalitas, dan ketiadaan tawa yang dulu sering mengisi ruang keluarga. Kekerasan emosional yang tidak terlihat itu termanifestasi dalam ketakutannya yang tiba-tiba pada kegelapan, pada suara keras, dan pada perpisahan dariku bahkan hanya untuk sebentar. Tapi yang lebih menyakitkan adalah perubahan pada Aruna, putriku yang berusia 6 tahun. Dia lebih besar, lebih peka, dan sudah mulai memahami dinamika hubungan. Suatu sore, sepulangnya dari bermain di rumah nenek, dia mendekatiku dengan wajah yang dipenuhi oleh kebingungan polos yang menyayat hati. Matanya yang besar dan jernih, mirip matanya, menatapku. "Ma," mulutnya, suaranya kecil dan penuh pertanyaan. "Tadi di rumah nenek, ada tante baru. Namanya Tante Amira." Dadaku langsung sesak. Aku berusaha tetap tenang, berusaha menyembunyikan gemuruh kepanikan yang tiba-tiba mengamuk di dalam diriku. "Oh, ya?" kataku,
berusaha membuat suaraku terdengar biasa saja sambil terus melipat baju. Aruna mengangguk, bibirnya mengerut seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius. Dia baik. Dia kasih aku coklat. Tapi... Dia berhenti, seolah mencari kata-kata yang tepat. Kata nenek, Tante Amira itu juga istri papa. Benar tidak, Ma? Katanya papa punya istri 2 sekarang. Setiap kata yang diucapkannya seperti pukulan palu godam. Nenek, mertuaku. Dia dengan sengaja memperkenalkan Amira kepada cucunya, bahkan mendefinisikan hubungannya, tanpa seizinku, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada psikologi anak yang masih sangat kecil. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan amarah yang mendidih dan rasa sakit yang begitu dalam. Aku berlutut, menyamakan tinggi kami, dan memegang pundaknya. Aruna, sayang, kataku, menatap matanya. Papa dan Mama sedang ada masalah. Orang dewasa kadang punya masalah yang rumit. Tapi yang perlu kamu tahu, Papa dan Mama akan selalu menyayangi kamu dan Bima lebih dari apapun di dunia ini. Itu tidak akan pernah berubah. Tapi jawabanku yang berhati-hati itu tidak memuaskan rasa ingin tahunya. Tapi kata nenek, itu bagus. Kata nenek papa orang baik, makanya boleh punya istri 2. Itu benar, Ma. Pertanyaannya adalah sebuah pisau yang dihunus oleh neneknya sendiri. Aku melihat kebingungan di matanya, antara apa yang dikatakan neneknya yang biasanya dia percayai, dan perasaan naluriahnya bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa ibunya sangat sedih. Aku tidak bisa menjatuhkan citra neneknya, tapi aku juga tidak bisa membenarkan sebuah kebohongan. Yang penting, kamu tidak perlu khawatir, sayang. Ujarku, memeluknya erat, berharap pelukanku bisa mengatakan lebih banyak daripada kata-kata. Mama akan selalu di sini untukmu. Selalu. Malam itu, setelah mereka tidur, aku duduk di samping tempat tidur mereka, menatap wajah polos mereka yang terlelap. Rasa bersalah yang amat sangat menyergapku. Aku membawa mereka ke dalam kekacauan ini. Aku membiarkan mereka terpapar pada racun pengkhianatan dan manipulasi keluarga. Air mataku menetes deras. Tapi kali ini bukan untuk rasa sakitku sendiri, melainkan untuk mereka. Untuk dunia masa kecil mereka yang telah ternoda. Untuk kepolosan mereka yang mulai terkikis oleh kepentingan egois orang dewasa di sekitar mereka. Pada detik itulah, sebuah tekad yang lebih keras dari baja mengkristal di dalam jiwaku. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan diriku sendiri. Ini tentang menyelamatkan mereka. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku tumbuh dengan berpikir bahwa pengkhianatan adalah sesuatu yang normal, bahwa perasaan seorang perempuan tidak penting, bahwa kebohongan bisa dibungkus dengan dalih agama. Aku harus melawan. Bukan dengan emosi, tapi dengan strategi. Aku harus menjadi benteng yang kuat bagi mereka. Karena jika aku jatuh, merekalah yang akan paling menderita. Dan itu adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah bisa kuizinkan terjadi. Dengan luka yang masih segar dan beban yang terasa semakin berat, naluriku sebagai seorang anak akhirnya membawaku pulang. Pulang ke tempat yang seharusnya menjadi pelabuhan teraman. Tempat berlindung terakhir ketika dunia luar menghancurkanmu, rumah orang tuaku. Perjalanan ke rumah orang tua terasa seperti ziarah bagi jiwa yang terluka. Aku membayangkan pelukan hangat ibuku, nasihat bijak ayahku, dan mungkin, hanya mungkin, sebuah amunisi moral untuk melanjutkan pertempuran yang telah begitu banyak menguras tenagaku. Saat aku menceritakan segalanya, pengakuan Ihsan, pernikahan siri, dukungan keluarga besarnya yang membabi buta, kehadiran Amira yang menyakitkan, dan dampaknya pada cucu mereka, aku mengharapkan kemarahan. Aku mengharapkan pembelaan. Aku mengharapkan mereka berdiri dan berkata, "Cukup. Anak kami tidak akan diperlakukan seperti ini." Yang kudapatkan justru keheningan. Sebuah keheningan yang berat dan mengecewakan. Ibuku menghela napas panjang,
Matanya memandangku dengan campuran rasa kasihan dan, yang paling menyakitkan, ketidakberdayaan. "Dila, sayang," katanya. Suaranya lembut tapi justru terasa seperti jarum-jarum halus. "Ibu tahu ini sakit. Sangat sakit. Tapi, kamu harus banyak-banyak bersabar. Ini ujian dari yang di atas." Aku memandangnya, tidak percaya. "Bersabar? Ibu, dia menikah diam-diam. Mereka semua membohongiku." Ayahku, yang biasanya vokal dan tegas, justru menghindari pandanganku. Dia memainkan gelas kopinya. "Memangnya kamu mau apa, Dil?" "Cerai," katanya, dan kata cerai diucapkan dengan nada rendah, seolah itu adalah aib terbesar yang bisa menimpa sebuah keluarga. Percayalah pada ayah, perceraian itu bukan solusi. Itu hanya akan membawa lebih banyak masalah. Lihatlah Aruna dan Bima. Kamu mau mereka besar tanpa ayah? Kamu mau jadi janda? Nama baik keluarga kita jadi bagaimana? Setiap kata mereka adalah pukulan telak. Mereka tidak melihatku sebagai seorang wanita yang dikhianati dan dilukai. Mereka melihatku sebagai sebuah masalah yang harus dikelola, sebuah aib yang harus ditutupi, sebuah anak perempuan yang harus disuruh bertahan demi gambaran sempurna sebuah keluarga yang tidak lagi sempurna. Tapi ini bukan salahku. Yah, Ihsan yang bersalah. Keluarganya yang mendukung. Protesku, suaraku bergetar menahan tangis dan kekecewaan. "Iya, ibu tahu," sahut ibuku, merangkulku dengan lemah. Pelukannya tidak lagi terasa seperti perlindungan, tapi seperti sangkar yang memenjarakan. "Tapi di luar sana, yang akan jadi bahan pembicaraan adalah kamu. Istrinya tidak bisa apa-apa sampai suaminya cari istri lagi. Dia tidak bisa membuat suaminya betah. Itu yang akan orang katakan. Lebih baik kamu sabar, jalani saja. Lama-lama juga biasa. Yang penting rumah tanggamu tetap utuh, anak-anak punya ayah." "Utuh?" teriakku, menarik diri dari pelukannya. "Rumah tanggaku sudah hancur, Bu. Sudah tidak utuh lagi. Yang ada sekarang hanya pura-pura." "Dila, jangan dramatis," tegur ayahku. Suaranya lebih keras sekarang, menunjukkan ketidaknyamanannya dengan emosiku. "Semua masalah pernikahan bisa diatasi. Kamu harus lebih memahami. Mungkin memang sudah rezekinya Ihsan dapat istri 2. Kamu harus ikhlas. Jangan jadi istri yang durhaka dan membuat dia semakin menjauh." Kata durhaka itu kembali muncul, kali ini dari mulut orang tuaku sendiri. Rasanya seperti pengkhianatan ganda. Aku tidak hanya berjuang melawan suami dan keluarganya, tetapi sekarang juga melawan orang tuaku yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan nama baik dan status quo yang palsu daripada membela kebenaran dan kebahagiaan anak mereka sendiri. Aku pulang dari rumah orang tua dengan hati yang bahkan lebih hancur dari sebelumnya. Kekecewaan ini terasa lebih pahit daripada pengkhianatan Ihsan. Dari musuh, kuharapkan serangan. Dari keluarga, kuharapkan perlindungan. Yang kudapat justru penikaman dari belakang yang dibungkus dengan nasihat untuk kebaikanku sendiri. Aku menyadari dengan getir bahwa dalam pertempuran hidupku ini, aku benar-benar sendiri. Tidak ada kavaleri yang akan datang menyelamatkanku. Jika aku ingin selamat, jika aku ingin menyelamatkan anak-anakku, aku harus menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Aku harus mengumpulkan setiap serpihan kekuatan yang tersisa, mengubur dalam-dalam kekecewaan pada orang tuaku, dan berdiri tegak untuk berperang sendirian. Karena tidak ada lagi yang akan melakukannya untukku. Kekecewaan yang berlipat dari orang tuaku sendiri menjadi titik balik yang pahit namun perlu. Air mata yang kutumpahkan di perjalanan pulang dari rumah mereka bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan pemurnian terakhir dari segala ilusi yang masih melekat. Aku menyadari, dengan kejelasan yang menyakitkan,
bahwa tidak ada lagi yang akan datang menyelamatkanku. Tidak ada pahlawan dalam ceritaku selain diriku sendiri. Pelukan yang kuharapkan ternyata adalah belenggu. Nasihat yang kudambakan adalah racun yang dibungkus manis. Aku sepenuhnya sendiri, dan justru dalam kesendirian yang paling sunyi itulah, sebuah kekuatan baru yang keras dan membara mulai bangkit dari puing-puing hati yang hancur. Keesokan harinya, setelah mengantar Aruna dan Bima ke sekolah, aku tidak langsung pulang ke rumah yang terasa seperti penjara berlapis kenangan pahit. Aku duduk di kedai kopi kecil, menatap laptop lama yang sudah jarang kupakai sejak memutuskan untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Udara pagi yang segar terasa seperti napas pertama setelah sekian lama terkubur. Jari-jariku yang awalnya gemetar, mulai mengetik dengan mantap. Konsultan konten freelance. Itu profesiku dulu sebelum menikah. Aku membuka kembali portofolio lamanya, memperbarui profil di berbagai platform freelancing, dan mulai mengirimkan proposal kepada puluhan klien potensial. Setiap email yang terkirim adalah sebuah jangkar harapan, sebuah deklarasi diam-diam bahwa aku sedang membangun jalan keluar bagi diri dan anak-anakku. Pekerjaan itu tidak mudah. Banyak penolakan, banyak pesaing, dan aku harus bekerja ekstra keras untuk membangun kredibilitasku kembali sambil menyembunyikan segala aktivitaku dari Mas Ihsan. Aku bekerja larut malam setelah anak-anak tidur, atau saat dia sedang lembur. Setiap rupiah yang berhasil kukumpulkan kusimpan dengan hati-hati dalam sebuah rekening baru yang tidak dia ketahui. Uang itu bukan lagi sekadar uang. Itu adalah tiket menuju kebebasan. Itu adalah oksigen bagi harapanku yang nyaris padam. Bersamaan dengan itu, aku mulai melakukan riset diam-diam. Aku menghubungi seorang pengacara perempuan yang khusus menangani hukum keluarga, Bu Lestari. Pertemuan pertama kami terasa seperti sebuah konspirasi. Kami bertemu di sebuah ruang rapat kecil di kantornya, dan aku menceritakan seluruh kisahku dengan suara datar, berusaha menahan gejolak emosi yang menggelegak. Bu Lestari mendengarkan dengan saksama, matanya tajam dan penuh empati. Yang ibu alami adalah bentuk pengkhianatan dan kekerasan psikologis, katanya setelah aku selesai. Pernikahan siri tanpa persetujuan istri pertama, apalagi dilakukan diam-diam, meski sah secara agama, dalam hukum positif Indonesia tidak mengubah statusnya. Ibu masih istri yang sah secara hukum. Dan yang terpenting, kami bisa memperjuangkan hak ibu dan anak-anak. Dia menjelaskan langkah-langkah yang harus kuambil, mengumpulkan bukti-bukti, termasuk rekaman percakapan, jika memungkinkan, bukti transfer untuk nafkah, dan yang paling krusial, menjaga stabilitas emosional dan fisik untuk anak-anak. Hak asuh akan kita perjuangkan mati-matian. Lingkungan yang penuh kebohongan dan tekanan psikologis tidak sehat bagi mereka, ujarnya meyakinkan. Setiap kata darinya adalah suntikan semangat. Aku tidak hanya memiliki rencana, aku memiliki sekutu. Kembali ke rumah, sikapku berubah. Aku tidak lagi terlihat lemah dan sedih. Aku belajar untuk memasang topeng ketenangan yang sempurna. Aku tetap menjalankan rutinitas sebagai istri dan ibu, tetapi sekarang ada sebuah tujuan rahasia di balik setiap tindakanku. Aku mulai mendokumentasikan segala sesuatu. Jadwal, lembur, ihsan, komentar-komentar merendahkan dari keluarganya, bahkan perubahan perilaku anak-anak. Aku belajar untuk tidak terpancing emosi oleh provokasi Amira atau keluarga Ihsan. Setiap sindiran halus, setiap pandangan merendahkan, kuterima dengan senyum dingin dan jawaban yang diplomatis. Mereka mengira aku mulai menyerah, mulai ikhlas. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, aku sedang menyusun strategi, mengumpulkan kekuatan, dan membangun benteng pertahanan untuk serangan balik yang akan menentukan masa depanku dan anak-anakku. Aku bukan lagi Dila yang korban. Aku adalah Dila yang bertahan. Dan seorang yang bertahan, pada akhirnya, akan belajar untuk melawan. Perlawanan diam-diam yang kulakukan memberiku sebuah ketenangan baru,
Sebuah perspektif yang memisahkan diriku dari pusaran drama yang diciptakan Mas Ihsan dan keluarganya. Aku tidak lagi menghabiskan energi untuk menangis atau marah. Sebaliknya, aku mengalihkan setiap joule energi itu untuk membangun kembali hidupku, bata demi bata, dalam kesunyian. Pekerjaan freelanceku mulai menunjukkan hasil. Klien-klien lama mulai merespon, dan proyek-proyek kecil berdatangan. Setiap transfer yang masuk ke rekening rahasiaku bukan hanya tentang uang. Itu adalah tentang otonomi, tentang pilihan, tentang masa depan yang sedang kurebut kembali. Dengan keringatku sendiri. Dengan mentalitas baruku ini, aku mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tertutup oleh kabut kesedihan. Dan salah satunya adalah usaha travel yang dibangun Mas Ihsan dengan begitu bangga. Usaha itu adalah buah tangannya. Sesuatu yang selalu dia bicarakan dengan penuh semangat di meja makan, tentang rencana ekspansi, tentang partner-partner baru, tentang mimpi membuka cabang di kota lain. Aku dulu adalah pendukung utamanya, mendengarkan dengan antusias, bahkan terkadang memberikan saran. Kini, aku hanya diam dan mengamati. Awalnya hanya hal-hal kecil. Dia lebih sering terlihat cemas, mengucek-ucek pelipisnya saat sedang berpikir, dan percakapan teleponnya, yang masih sering dilakukan dengan berbisik, mulai diwarnai dengan nada frustrasi, bukan lagi nada mesra. Masih belum transfer? Padahal sudah janji minggu lalu. Atau, kalau tidak ada dananya, proyek ini tidak bisa jalan. Adalah potongan-potongan kalimat yang sering kudengar. Lalu, datanglah pukulan yang lebih besar. Sebuah proyek besar, yang selama berbulan-bulan dia perjuangkan, yang selalu dia sebut-sebut sebagai game changer untuk perusahaannya, mendadak batal. Aku ingat betul malam itu. Dia pulang dengan wajah pucat dan lesu. Langkahnya tertatih-tatih. Dia melemparkan tas kerjanya ke sofa dengan gerakan kasar, lalu menjatuhkan dirinya dengan tubuh lunglai. "Apa yang terjadi?" tanyaku, dengan nada yang sengaja kubuat datar, hampir tidak acuh. Ini adalah bagian dari topeng baruku. Dia menghela napas sangat dalam, tangannya menutupi wajah. "Proyek itu batal," gumamnya, suaranya parau penuh kelelahan dan kekecewaan. Kliennya tiba-tiba menarik diri. Alasannya tidak jelas. Mereka sudah janji, kontrak hampir ditandatangani, tapi tiba-tiba saja hilang. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, tidak bisa mempercayainya. "Ini rugi besar, deal? Sudah banyak modal yang keluar untuk persiapan. Waktu, tenaga, uang, sia-sia." Aku berdiri di hadapannya, menyaksikan kehancurannya. Di dalam hatiku, tidak ada rasa senang, tidak juga rasa sedih. Yang ada adalah sebuah pengakuan yang dingin dan objektif bahwa ini adalah karma. Karma kecil. Ini adalah konsekuensi alami dari pengabaian. Selama berbulan-bulan, dia telah mengabaikan bisnisnya untuk mengejar nafsu dan fantasinya dengan Amira. Dia telah mengabaikan fokus, mengabaikan hubungan profesional, mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin perusahaan. Energi yang seharusnya dialokasikan untuk membangun usahanya, dihabiskan untuk membangun kehidupan rahasia. Dan sekarang, alam bekerja. Dunia bisnis tidak mengenal ampun. Jika kau lengah, kau akan tertinggal. Jika kau tidak serius, maka kepercayaan orang lain pun akan pudar. Dia mencoba menelepon seseorang, mungkin partnernya, atau bahkan Amira, dan berbicara dengan suara rendah yang putus asa. Aku berpura-pura membereskan lemari, tidak menunjukkan ketertarikan sedikitpun. Di dalam dadaku, sebuah suara kecil berbisik, "Ini baru awal." Ini bukan tentang keinginan untuk melihatnya hancur. Ini tentang pengertian bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pengkhianatannya padaku mungkin belum diadili oleh pengadilan manusia, tetapi hukum sebab akibat sudah mulai bekerja. Aku melihatnya stres. Garis-garis kerutan di dahinya semakin dalam.
Rambutnya yang biasanya rapi mulai terlihat acak-acakan. Dia lebih sering melamun, dan bahkan saat bersama anak-anak, pikirannya melayang entah kemana. Dia sedang memanen apa yang dia tabur. Ketidakpastian, kecemasan, dan kegagalan. Dan aku memilih untuk diam. Ini bukan urusanku lagi. Urusanku adalah memastikan bahwa kegagalannya tidak menjadi bencana bagi anak-anakku. Aku terus bekerja diam-diam, mengumpulkan sumber dayaku, mempersiapkan segala kemungkinan. Karma mungkin sedang bekerja untuknya, tetapi aku tidak akan bergantung pada karma saja untuk menyelamatkan kami. Aku akan menjadi karma baik untuk diri dan anak-anakku sendiri, dengan usaha dan perjuangan yang tidak kenal lelah. Ketenangan yang kujaga dengan susah payah, topeng ketidakkacuhan yang kupasang dengan sempurna, akhirnya pecah oleh sebuah telepon yang tak terduga. Waktu itu menunjukkan pukul 9 malam. Anak-anak sudah terlelap, dan aku sedang duduk di ruang kerja sementara, yang juga adalah sudut kecil di kamarku, menyelesaikan sebuah artikel untuk klien. Ponselku bergetar, menampilkan sebuah nomor yang tidak dikenal. Instingku berteriak untuk tidak mengangkat, tetapi sebuah dorongan aneh, mungkin rasa ingin tahu yang masokis, membuat jempolku menekan tombol hijau. "Halo?" kataku. Suaraku sengaja kubuat datar. Diam sejenak, lalu sebuah suara perempuan, lembut namun penuh keyakinan diri, terdengar di seberang. "Selamat malam, Mbak Dila. Ini Amira." Seketika itu juga, seluruh tubuhku menegang. Darah terasa mendidih di pembuluh nadiku, tapi ku kendalikan nafasku. Dia. Berani-beraninya dia meneleponku langsung. Ini adalah sebuah pelanggaran batas yang terang-terangan, sebuah provokasi yang tidak bisa ditolerir. "Ya?" Jawabku singkat, tidak memberi ruang lebih dari yang diperlukan. Saya ingin sekali bisa berbicara baik-baik dengan Mbak Dila," ujarnya, nada bicaranya halus tapi terlatih. "Saya harap kita bisa berdamai. Saya tidak ingin ada permusuhan. Saya hanya ingin Mbak Dila menerima kehadiran saya. Saya berjanji tidak akan mengganggu posisi Mbak. Saya hanya ingin melayani Mas Ihsan dengan baik, dan saya juga akan menghormati Mbak sebagai istri pertama." Setiap katanya seperti bensin yang disiram ke bara kemarahan yang selama ini kupendam. Melayani. Menghormati. Istri pertama. Kosakata yang seolah diambil dari buku pedoman poligami, diucapkan dengan fasih namun hampa. Dia tidak meminta maaf. Dia tidak mengakui kesalahan. Dia justru meminta aku untuk menerima, untuk berdamai, untuk memberi restu atas pengkhianatan yang dilakukan terhadapku. "Kamu dengar baik-baik, Amira," kataku, suaraku rendah namun tajam, seperti sembilu. "Aku tidak akan pernah mengakui hubungan gelap kalian. Apa yang kalian lakukan bukan poligami yang mulia. Itu adalah perselingkuhan yang kalian ket dengan warna agama agar terlihat sopan. Kalian menikah diam-diam di belakang punggungku, dibantu oleh keluarga yang seharusnya melindungiku. Itu bukan awal yang suci. Itu awal yang penuh kebohongan dan pengkhianatan." Dia terdiam sejenak, mungkin terkejut dengan ketegasanku. Tapi kemudian, suaranya kembali terdengar, kali ini dengan sedikit nada menggurui. "Mbak Dila, kita sebagai perempuan harusnya bisa memahami. Laki-laki kan memang begitu kodratnya. Daripada mereka main sembarangan, lebih baik kita yang mengatur. Saya ikhlas menerima posisi sebagai istri kedua. Kok, Mbak harusnya juga bisa ikhlas." "Ikhlas?" Hardiku, tidak bisa lagi menahan amarah. "Jangan kamu ajari aku tentang keikhlasan. Keikhlasan tidak lahir dari paksaan dan kebohongan. Keikhlasan lahir dari kejujuran dan kesepakatan. Yang kalian lakukan adalah pemerkosaan terhadap kepercayaanku. Dan jangan sekali-kali menyamakan dirimu denganku. Aku adalah istrinya yang sah,
yang dipersunting dengan terang-terangan dan doa keluarga. Kamu hanya seorang yang datang dari pintu belakang, dengan restu dari orang-orang yang melupakan moral hanya untuk memuaskan nafsu anak mereka. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka dengan kasar. Mas Ihsan berdiri di sana, wajahnya merah padam, ponsel menempel di telinganya. Rupanya, Amira meneleponnya secara bersamaan atau telah menghubunginya setelah telepon dariku berakhir. "Dila, berani-beraninya kamu berkata begitu pada Amira," teriaknya, matanya melotot penuh kemarahan. "Dia sudah berusaha baik, mau berdamai, dan kamu malah menghinanya." Aku berdiri, menghadapnya langsung. Ketakutan yang dulu sering kurasakan di hadapan kemarahannya telah menghilang, digantikan oleh keberanian yang lahir dari rasa tidak punya apa-apa lagi untuk dikalahkan. Aku tidak menghina dia. Aku mengatakan kebenaran. Balasku, suaraku lantang dan tidak gentar. Dan kamu, jangan bermain sebagai korban di sini. Kamu yang membawa dia ke dalam kehidupan kita. Kamu yang mengkhianati janji pernikahan kita. Dan sekarang kamu marah karena aku menolak untuk menerima hasil pengkhianatanmu dengan senyuman? Kamu mengharapkan apa? Aku menyiapkan kamar untuknya? Aku memberi selamat padamu. Dia terlihat terkejut dengan perlawananku yang terbuka. Selama ini, aku hanya diam dan menangis. Kini, aku melawan. Dia sekarang istriku. Kamu harus menghormati itu, hardiknya. Tapi nadanya sedikit kehilangan keyakinannya. "Tidak pernah," teriakku. Suaraku hampir menyentuh nada tinggi. "Aku akan menghormati pernikahan kita yang sah. Pernikahan yang dihadiri keluarga dan teman-teman. Bukan pernikahan sembunyi-sembunyi yang hanya disaksikan oleh segelintir orang yang mendukung kebohongan. Dia bukan istrimu di mataku. Dia adalah wanita yang merusak rumah tanggaku." Pertengkaran itu berlangsung sengit. Teriakan, tangisan, kali ini bukan tangisan sedih, tapi tangisan kemarahan yang meluap, memenuhi rumah kami. Untuk pertama kalinya, konflik yang selama ini disembunyikan, yang hanya berupa bisikan dan tatapan dingin, akhirnya meledak ke permukaan dengan dahsyat. Aku tidak lagi takut. Aku telah melewati titik takut. Ledakan ini justru terasa membebaskan. Aku telah menyatakan perangku dengan lantang. Dan dia, serta selingkuhannya yang berkedok istri siri, sekarang tahu bahwa aku bukan lagi seorang yang bisa mereka injak-injak dengan mudah. Aku adalah lawan yang akan mereka hadapi. Pasca konflik terbuka yang menggelegar itu, atmosfer di rumah berubah menjadi medan perang yang sunyi. Mas Ihsan dan aku berkomunikasi hanya seperlunya, terbatas pada urusan anak-anak dan rumah tangga yang paling mendasar. Setiap kata yang diucapkan terukur, dingin, dan berjarak. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di luar, dan aku bisa menebak dengan siapa. Namun, anehnya, ledakan kemarahanku justru memberiku kelegaan yang tak terduga. Aku telah menyatakan batasku dengan jelas. Aku tidak lagi adalah korban yang diam. Aku adalah pihak yang terluka yang menolak untuk disakiti lebih jauh. Energi yang sebelumnya kuhabiskan untuk menahan amarah dan kesedihan, kini sepenuhnya dialihkan untuk fokus pada pekerjaan dan anak-anak. Aku seperti tentara yang telah menerima fakta bahwa tidak ada gencatan senjata, dan satu-satunya pilihan adalah bertempur hingga akhir. Dalam kesendirianku yang teguh itu, datanglah sebuah kejutan. Sebuah pesan singkat di ponselku dari sebuah nomor yang tidak terlalu familiar, tetapi tidak asing. "Dik Dila, ini Mbak Sisi. Bisa telepon sebentar?" Mbak Sisi, adik iparku yang paling bungsu, yang masih kuliah di luar kota dan jarang pulang. Selama ini, dalam setiap pertemuan keluarga, dia cenderung diam dan lebih banyak mengamati. Aku mengingatnya sebagai gadis yang cerdas dan pendiam, tidak seperti yang lain yang begitu vokal mendukung poligami kakaknya. Jantungku berdebar-debar. Apalagi ini? Apakah dia akan menyampaikan pesan dari keluarganya?
Atau mungkin memberi nasihat agar aku ikhlas, seperti yang lain? Dengan hati yang was-was, kuangkat teleponnya. Mbak Sisi, kataku, berusaha terdengar netral. Dik Dila. Suaranya terdengar jelas, tegas, dan penuh empati. Sebuah nada yang tidak pernah kudengar dari keluarga Ihsan akhir-akhir ini. Aku minta maaf. Aku baru tahu semuanya. Aku baru dengar dari Mama tentang Amira, dan tentang pernikahan diam-diam mereka. Dia terdiam sejenak, seolah memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Dik, aku tidak setuju. Itu tidak benar. Menikah diam-diam seperti itu, tanpa sepengetahuan dan persetujuanmu, itu bukan poligami yang benar. Itu licik. Aku tercekat. Tanganku yang memegang ponsel gemetar. Tetapi kali ini bukan karena kemarahan, melainkan karena sebuah emosi yang telah lama tidak kurasakan. Pengakuan. Sebuah pengakuan bahwa perasaanku valid, bahwa lukaku nyata, bahwa ketidaksetujuanku bukanlah sebuah kedurhakaan. Mereka pikir mereka melakukan yang terbaik untuk Kak Ihsan. Lanjutnya, suaranya bergetar sedikit. Tapi mereka tidak memikirkan kamu. Mereka tidak memikirkan perasaanmu. Dan yang paling parah, mereka melibatkan anak-anak. Aku mendengar soal Aruna. Itu keterlaluan. Air mataku akhirnya menetes. Bukan air mata sedih atau marah, melainkan air mata kelegaan karena akhirnya ada satu orang dari keluarga itu yang masih memiliki hati nurani. Satu orang yang melihat melampaui dogma buta dan kesetiaan keluarga yang picik. Terima kasih, Mbak, bisikku, suaraku serak. Terima kasih sudah mengatakannya. Selama ini aku merasa seperti orang gila yang berjuang sendirian. Kamu tidak sendiri, Dik, katanya dengan tegas. Aku mungkin tidak bisa berbuat banyak dari sini, dan keluargaku pasti akan marah besar padaku jika tahu aku menelponmu seperti ini. Tapi aku ingin kamu tahu, bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Kamu berhak untuk marah. Kamu berhak untuk tidak menerima ini. Dia bahkan berjanji untuk mencoba berbicara dengan kakaknya. Aku akan telepon Kak Ihsan. Aku akan coba bicara padanya. Dia tidak bisa memperlakukan kamu seperti ini. Itu tidak adil. Telepon itu tidak berlangsung lama, tetapi dampaknya sangat besar bagiku. Itu adalah secercah cahaya di dalam terowongan yang gelap dan panjang. Itu adalah pengingat bahwa tidak semua orang dalam keluarga itu buta, bahwa masih ada suara yang berani menentang arus, meski harus dilakukan secara diam-diam. Beberapa hari kemudian, Mas Ihsan memang terlihat lebih pendiam dan lebih sering termenung. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Mbak Sisi padanya, tetapi jelas itu mengganggunya. Dia melirikku beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkannya. Dukungan kecil dari Mbak Sisi mungkin tidak mengubah situasiku secara dramatis, tetapi itu memberiku sesuatu yang lebih berharga. Keyakinan bahwa perjuanganku tidak sia-sia, bahwa kebenaran dan keadilan masih memiliki tempat, bahkan di tempat yang paling tidak kuduga. Aku tidak lagi sepenuhnya sendiri. Ada satu sekutu, meski dari kejauhan, yang membenarkan langkahku. Dan itu cukup untuk membuatku terus berjalan, bahkan ketika jalannya terasa sangat terjal. Dalam drama kekeluargaan yang memilukan ini, mertuaku tak pernah absen menjadi sutradara utama. Dialah yang memberikan restu pertama, yang memuluskan jalan bagi pernikahan gelap putranya, dan yang dengan gigih melobi seluruh keluarga untuk mendukung keputusan suci Ihsan. Setiap nasihat ikhlas yang diucapkannya, setiap pandangan merendahkan yang dilemparkannya padaku, adalah tambahan beban yang kupikul dengan gigih. Dia adalah penjaga benteng tradisi dan patriarki yang kukuh, yakin sepenuhnya bahwa dirinya berada di pihak yang benar. Maka, ketika kabar tentang kondisinya yang mendadak sakit sampai kepadaku, ada sebuah keheningan yang kompleks di dalam diriku. Bukan rasa syukur yang jahat,
bukan juga kesedihan yang tulus. Itu adalah sebuah pengakuan yang dingin dan hampir filosofis tentang hukum sebab akibat. Aku mendapat telepon dari Mas Ihsan. Suaranya panik dan jarang terdengar seperti itu. Ibu dirawat di RS Dil. Darah tingginya kambuh parah. Dokter bilang cukup berbahaya. Tanpa banyak kata, aku bergegas mengatur anak-anak untuk dititipkan ke tetangga dan menuju rumah sakit. Bukan karena rasa cinta atau kekeluargaan yang telah hancur, tetapi lebih karena sebuah kewajiban moral yang kupaksakan pada diriku sendiri. Aku masih adalah menantunya, setidaknya secara hukum. Aku menemukannya terbaring lemah di balik selimut rumah sakit putih. Wajahnya yang biasanya tegas dan penuh keyakinan kini tampak pucat dan keriput. Sebuah selang infus menancap di tangannya, dan monitor di samping tempat tidurnya memancarkan grafik detak jantung yang tidak beraturan. Dia terlihat tua dan rapuh, sangat berbeda dari wanita perkasa yang dengan lancar menyuruhku, "Legawa." Mas Ihsan dan beberapa anggota keluarga lainnya sudah ada di sana. Mereka melirikku saat aku masuk, mungkin terkejut dengan kehadiranku. Aku hanya mengangguk singkat dan berdiri agak jauh, mengamati. Dokter yang datang menjelaskan dengan suara rendah. Ibu mengalami hipertensi emergensi. Tekanan darahnya sangat tinggi, bisa berakibat fatal seperti stroke atau serangan jantung. Pemicunya kemungkinan besar adalah stres yang berat dan terus-menerus. Aku melihat sekeliling ruangan. Wajah Wawat cemas keluarga Ihsan. Dan kemudian, pandanganku kembali ke mertuaku yang terbaring lemah. Stres yang berat dan terus-menerus. Kalimat itu bergema di kepalaku. Aku tahu, semua orang di ruangan itu juga tahu, dari mana sumber stres itu. Bukan dari pekerjaan atau urusan duniawi lainnya, tapi dari obsesinya untuk mengatur kehidupan pernikahan anaknya, dari energinya yang habis untuk memaksakan kehendak, dari kegigihannya untuk mempertahankan citra keluarga sempurna di depan Amira dan keluarganya. Dari bisik-bisik dan rencana-rencana yang harus disembunyikan, dan mungkin, dari rasa bersalah yang paling dalam yang mungkin, hanya mungkin, mulai menggerogoti bawah sadarnya. Dia telah menghabiskan seluruh tenaga dan pikirannya untuk sebuah misi yang, pada akhirnya, justru menggerogoti kesehatannya sendiri. Karma tidak selalu datang dengan petir dan amukan. Terkadang, ia datang secara diam-diam, melalui pembuluh darah yang menyempit dan tekanan yang semakin meninggi, sebagai akibat alami dari beban stres yang dipikulnya sendiri. Aku mendekat sebentar ketika dia membuka matanya. Pandangannya kosong, lalu berhenti padaku. Ada sesuatu di matanya, sekilas ketakutan, mungkin penyesalan, atau mungkin hanya kebingungan akibat obat-obatan. Aku tidak bisa membacanya dengan jelas. "Ibu, istirahat yang cukup," kataku, suaraku datar namun tidak kasar. "Jangan terlalu banyak dipikirkan." Dia mencoba berkata sesuatu, tetapi hanya suara parau yang keluar. Aku tidak mendekat lebih jauh. Aku telah memenuhi kewajibanku untuk hadir. Dalam perjalanan pulang, aku merenung. Apakah ini adalah balasan untuknya? Mungkin. Tapi yang pasti, ini adalah sebuah pelajaran yang mahal. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan orang lain tanpa membayar harganya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak dengan mengorbankan kedamaian pikiran sendiri. Dan tubuh kita, pada akhirnya, akan memberontak ketika jiwa kita dipaksa untuk membawa beban yang terlalu berat. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa lelah. Lelah dengan semua drama dan penderitaan yang tidak perlu. Penyakit mertuaku adalah sebuah pengingat yang kelam bahwa dalam usaha mereka untuk memperbaiki kehidupan putra mereka, mereka justru merusak banyak hal. Pernikahanku, ketenangan anak-anak, dan sekarang, kesehatannya sendiri. Itu adalah karma yang sempurna, dan yang paling menyedihkan, itu adalah karma yang dia undang sendiri. Kejadian dengan ibunya sepertinya membuka mata Mas Ihsan dengan cara yang tidak terduga. Aroma bahaya kematian, betapapun samarnya,
seringkali memiliki cara untuk mengingatkan seseorang tentang prioritas dan konsekuensi. Beberapa minggu setelah mertuaku pulang dari rumah sakit, masih lemah dan harus istirahat total, perilaku Mas Ihsan terhadapku mulai menunjukkan perubahan halus namun signifikan. Gelombang amarah dan pembelaannya yang membabi buta terhadap Amira seakan surut, digantikan oleh sebuah keheningan yang kontemplatif dan, terkadang, hampir seperti menyesal. Dia mulai pulang lebih awal, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Aku mendapatinya lebih sering duduk di ruang keluarga, bukan terkunci di dalam kamar atau sibuk dengan ponselnya. Bahkan, suatu kali, kudapati dia sedang memandangi album foto pernikahan kami yang tersimpan di rak buku, sesuatu yang tidak dilakukannya sejak berbulan-bulan yang lalu. Dia mulai mencoba lagi. Bukan dengan kata-kata cinta atau permintaan maaf yang langsung, itu masih terlalu tinggi untuk diharapkan, tapi melalui tindakan kecil. Dia membawakan pulang makanan favoritku dari sebuah warung yang dulu sering kami kunjungi bersama. Dia menawarkan untuk mengantar jemput anak-anak sekolah, sesuatu yang biasanya ku kerjakan sendiri. Suatu malam, bahkan dia mencoba memulai percakapan, bertanya tentang pekerjaan freelanceku. Sebuah pengakuan tidak langsung bahwa dia menyadari aku melakukan sesuatu di luar urusan rumah tangga. Proyeknya lancar, deal? Tanyanya suatu malam, saat kami duduk berjarak di ruang keluarga. Aku mengangkat pandanganku dari laptop, sedikit terkejut. Lancar, jawabku singkat, tidak ingin memberi terlalu banyak informasi. Dia mengangguk, matanya yang menatapku terlihat lebih lelah, lebih tua dari usianya. Bagus. Iya, bagus. Dia terdiam sebentar, seolah mencari kata-kata. Aku dengar ibu sudah bisa duduk di kursi roda sekarang. Dokter bilang progresnya lumayan. Itu kabar baik, kataku, tetap menjaga jarak. Ya, dia menghela napas. Aku jadi banyak berpikir, akhir-akhir ini, tentang banyak hal. Aku menutup laptopku perlahan, memberinya perhatian penuh, tapi tetap dengan perisai kewaspadaan yang masih terpasang kuat. Aku ingin melihat kemana arah pembicaraan ini. Dunia ini tidak bisa ditebak. Ya, lanjutnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Satu hal kecil bisa mengubah segalanya. Aku hanya mendengarkan, tidak menanggapi. Aku bisa merasakan bahwa dia sedang berjuang dengan sesuatu di dalam dirinya. Mungkin melihat ibunya yang kuat terbaring lemah membuatnya menyadari betapa rapuhnya kehidupan. Mungkin tekanan dari adiknya, Mbak Sisi, mulai membuahkan hasil. Mungkin juga, hubungannya dengan Amira tidak semulus yang dia bayangkan. Fantasi selalu lebih indah daripada kenyataan. Dila, katanya, tiba-tiba menatapku langsung. Di matanya ada bayangan penyesalan, tapi juga kebingungan yang dalam. Apa yang telah kita lakukan? Pertanyaan itu menggantung di antara kami, berat dan penuh arti. Itu adalah pengakuan tidak langsung bahwa sesuatu telah rusak, bahwa sebuah kesalahan telah dibuat. Tapi bagiku, pertanyaan itu datang terlalu terlambat. Lukanya sudah terlalu dalam. Bekas luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, kebohongan, dan dukungan keluarganya yang tanpa syarat terhadap Amira telah mengeras menjadi jaringan yang tidak lagi bisa disentuh tanpa rasa sakit. Aku tidak tahu, Mas, jawabku akhirnya, suaraku lembut tapi tegas. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Yang aku tahu, aku mencoba untuk bertahan dan melindungi anak-anak kita dari kehancuran yang tidak mereka ciptakan. Wajahnya berkerut, seperti tersayat. Dia mengharapkan mungkin sebuah pengampunan, sebuah pintu yang terbuka untuk rekonsiliasi. Tapi yang dia dapat adalah sebuah pengingat akan konsekuensi dari tindakannya. Aku mungkin terburu-buru, gumamnya, hampir seperti bisikan. Mungkin, ujarku, tidak bisa menahan nada sarkasme yang halus. Mas, kamu menikahi perempuan lain diam-diam di belakang punggungku, dengan restu ibumu.
sementara aku dan anak-anakmu menunggumu di rumah setiap malam. Itu bukan terburu-buru. Itu sebuah rencana. Itu sebuah pilihan. Dia menunduk, tidak bisa menatap mataku lagi. Keheningan kembali menyelimuti kami. Penyesalannya mungkin nyata. Rasa bersalahnya mungkin tulus. Tapi bagiku, itu seperti datangnya hujan setelah kebakaran hutan yang telah menghanguskan segala sesuatu. Tidak ada yang tersisa untuk diselamatkan. Tidak ada yang bisa tumbuh lagi di tanah yang telah gersang dan tertutup abu. Aku melihatnya bukan lagi sebagai suami yang menyesal, tetapi sebagai sumber luka yang sedang mengalami pencerahan terlambat. Penyesalannya tidak mengembalikan kepercayaanku, tidak menghapus rasa malu dan penghinaan yang kurasakan, tidak menyembuhkan luka anak-anakku yang masih bertanya-tanya tentang Tante Amira. Aku berdiri. Aku harus menyelesaikan pekerjaanku, kataku, mengakhiri percakapan itu. Dia hanya mengangguk, tetap terduduk, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Penyesalannya adalah sebuah episode yang menarik, sebuah twist dalam cerita kami. Tapi itu tidak mengubah jalan ceritanya. Aku telah melampaui titik di mana sebuah maaf atau penyesalan bisa mengubah sesuatu. Aku telah membangun kembali diriku dari puing-puing, dan aku tidak berniat untuk kembali ke reruntuhan itu, meskipun orang yang menjatuhkannya kini menyesali tindakannya. Bagiku, ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang aku, dan tentang anak-anakku. Dan untuk kami, satu-satunya jalan adalah maju, bukan mundur. Selama ini, dalam narasi yang dibangun oleh Mas Ihsan dan keluarganya, Amira digambarkan sebagai pahlawan, perempuan solehah yang dengan ikhlas menerima posisi sebagai istri kedua, yang memahami panggilan agama, suamiku, dan yang akan membawa berkah tambahan dalam keluarga. Mereka menyembunyikannya dariku seperti sebuah harta karun rahasia, sebuah tambahan yang akan memperkaya kehidupan suamiku tanpa, menurut mereka, mengurangi hakku. Namun, seperti yang sering terjadi dalam fantasi, realitas ternyata jauh lebih berantakan dan tidak sempurna. Kebenaran ini mulai kulihat dari perubahan sikap Mas Ihsan. Kegelisahannya tidak lagi hanya tentang bisnisnya yang stagnan atau ibunya yang sakit. Ada lapisan baru, sebuah frustrasi yang berasal dari sumber lain, Amira sendiri. Percakapan teleponnya yang dulu berbisik mesra, kini seringkali berubah menjadi debat sengit yang dipendam. Aku tidak sengaja mendengar potongan-potongannya dari balik pintu kamarnya, suaranya yang terdengar kesal dan lelah. Iya, aku tahu. Tapi kamu juga harus mengerti. Tidak, bukan seperti itu. Itu tidak mudah, Amira. Ternyata, kehidupan sebagai istri siri tidak seindah yang dibayangkan Amira. Dia, yang mungkin terbius oleh janji manis dan restu keluarga, baru sekarang menyadari implikasi pahit dari statusnya. Keterjepitannya mulai muncul ke permukaan. Pertama, adalah masalah pengakuan. Meski dinikahi secara agama, pernikahan mereka tidak dicatatkan secara hukum. Itu berarti, secara resmi, dia bukan istri Mas Ihsan. Dia tidak memiliki hak hukum apapun. Statusnya yang tidak jelas ini menjadi sumber pertanyaan dan tekanan dari keluarganya sendiri. Aku bisa membayangkan, orang tua Amira pastinya mulai bertanya-tanya. Mengapa pernikahan putri mereka tidak diumumkan? Mengapa tidak ada walimah? Mengapa menantunya yang baru jarang sekali muncul dalam acara keluarga besar mereka? Tekanan sosial ini pasti berat bagi Amira dan keluarganya. Mereka mungkin merasa dipermalukan, dinomorduakan. Kedua, adalah masalah finansial dan komitmen. Sebagai istri siri, dia tidak memiliki jaminan finansial yang jelas. Usaha Mas Ihsan sedang tidak stabil, dan dengan beban dua keluarga, meski dia berusaha menyembunyikannya, prioritasnya pasti akan lebih banyak pada aku dan anak-anaknya yang sah secara hukum. Aku mendengar dia berdebat tentang uang sewa tempat tinggal Amira, tentang kebutuhan hidupnya yang tidak terduga.
Amira, yang mungkin berharap akan kehidupan yang lebih mapan, justru menemukan dirinya dalam ketidakpastian. Dia adalah istri, tetapi hidup seperti simpanan, disembunyikan, dan bergantung pada kemurahan hati suami yang semakin menipis. Ketiga, dan yang paling ironis, adalah isolasi sosial. Dia tidak bisa dengan bangga memperkenalkan Mas Ihsan sebagai suaminya dalam komunitasnya. Setiap pertemuan harus direncanakan dengan rahasia. Setiap tanda kasih, sayang di tempat umum harus ditahan. Dia hidup dalam bayang-bayang, menjadi rahasia yang terbuka hanya untuk segelintir orang. Itu pasti sangat menggerogoti harga dirinya sebagai seorang perempuan. Aku melihat semua ini bukan dengan rasa senang, tetapi dengan sebuah pengakuan yang pahit tentang karma. Amira, yang kupersepsikan sebagai pelakor, pada akhirnya juga adalah korban dari skema yang dibangun oleh Mas Ihsan dan keluarganya. Dia dibujuk dengan janji-janji tanpa diberikan fondasi yang kuat. Dia diberikan status sebagai istri tetapi tanpa hak-hak dan pengakuan yang menyertainya. Konflik mereka memuncak suatu sore. Mas Ihsan pulang dengan wajah sangat muram. Dia langsung masuk ke kamar dan melemparkan ponselnya ke atas tempat tidur dengan gerakan kesal. Aku tidak berkata apa-apa, tetapi dari balik pintu yang terbuka sedikit, kudengar dia menggerutu. Tidak ada habisnya. Selalu menuntut. Dia pikir aku bisa membagi diri menjadi dua. Karma untuk Amira bukanlah kemiskinan atau kesengsaraan. Karma untuknya adalah kenyataan bahwa hidup yang dipilihnya, dengan restu dan dukungan, ternyata adalah kehidupan yang dipenuhi oleh ketidakpastian, rasa tidak aman, dan pergumulan untuk diakui. Dia terjepit antara harapan dan kenyataan, antara status yang dijanjikan dan realitas yang pahit. Dia memiliki suami, tetapi harus berbagi dengan cara yang tidak terhormat. Dia memiliki status, tetapi tidak diakui oleh hukum dan masyarakat. Dia adalah istri, tetapi hidup dalam kegelapan. Dan dalam kejepitannya itu, dia mulai menarik-narik Mas Ihsan, menuntut lebih, memprotes, yang pada akhirnya justru menambah beban dan penyesalannya. Lingkaran setan yang mereka ciptakan sendiri kini mulai mengurung mereka berdua. Dan aku, dari luar lingkaran itu, hanya bisa mengamati dan belajar sebuah pelajaran berharga. Tidak ada kemenangan dalam pengkhianatan. Yang ada hanyalah kehancuran bagi semua pihak yang terlibat. Bulan-bulan yang dilalui setelah pengakuan pahit Mas Ihsan dan drama dengan Amira bukanlah periode yang diisi oleh tangisan atau kemarahan lagi. Itu adalah masa persiapan. Seperti seorang pendekar yang menyepi untuk mengasah kembali pedangnya, aku menggunakan setiap detik untuk mempertajam tekad dan mengumpulkan kekuatan. Pekerjaan freelanceku semakin stabil, memberiku tidak hanya kemandirian finansial tetapi juga keyakinan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Setiap rupiah yang terkumpul di rekening rahasia adalah sebuah batu bata yang kupergunakan untuk membangun jembatan menuju kebebasan. Percakapan dengan Bu Lestari, pengacaraku, menjadi lebih sering dan lebih terfokus. Kami telah mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Catatan keuangan, rekaman percakapan, yang sah secara hukum, laporan psikolog anak yang kuperoleh setelah konsultasi diam-diam, dan yang terpenting, dokumentasi lengkap tentang pernikahan siri dan dukungan keluarga terhadapnya, sebuah bukti kuat lingkungan tidak sehat bagi anak-anak. Hari itu akhirnya tiba. Udara pagi terasa dingin dan jernih, seolah dunia telah dicuci bersih dari segala kepalsuan. Aku sudah menyiapkan segalanya. Anak-anak sudah kuantar ke rumah orang tua. Kali ini, dengan tegas kusatakan bahwa ini adalah keputusan akhirku dan mereka harus menerimanya. Aku mengenakan setelan jas yang sudah lama tidak kupakai, warna navy yang memberiku kesan tegas dan tidak tergoyahkan. Riasanku sederhana namun rapi, menutupi sedikit lingkaran hitam di bawah mata, tetapi tidak bisa menyembunyikan api determinasi yang menyala di bola mataku. Mas Ihsan sedang duduk di ruang makan, menikmati kopinya seperti pagi-pagi biasanya.
Dia terlihat lebih tenang belakangan ini, mungkin masih berharap bahwa penyesalannya dan ketenanganku adalah tanda bahwa aku mulai menerima keadaan. Dia salah. Ketenanganku adalah ketenangan sebelum badai. Aku mendekatinya, tidak dengan gemetar, tetapi dengan langkah pasti. Di tanganku, ada sebuah amplop coklat tebal. Ihsan, kataku, menggunakan namanya langsung, tanpa embel-embel, Mas, lagi. Itu adalah sebuah deklarasi kecil. Kita perlu bicara. Dia menatapku, sedikit terkejut dengan nada suaraku yang formal dan dingin. Iya, deal? Ada apa? Aku meletakkan amplop itu di hadapannya, di atas meja makan yang sama di mana dulu dia pertama kali mengungkapkan niatnya untuk berpoligami. Ini untukmu, ujarku, suaraku datar namun jelas, tidak memberi ruang untuk interupsi. Dia memandangiku bingung, lalu membuka amplop itu. Matanya membesar saat membaca baris pertama surat di dalamnya. Surat gugatan cerai. Wajahnya yang semula tenang berubah pucat, lalu memerah. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Dila, apa? Apa ini? Gagapnya, tidak bisa mempercayai apa yang dia baca. Apa tidak bisa kita bicara baik-baik? Kita bisa menyelesaikan ini. Kita. Tidak, Ihsan, potongku, suaraku tidak meninggi, tapi memiliki berat yang membuatnya terdiam. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kalian tidak membicarakannya baik-baik denganku dulu sebelum memutuskan untuk menikah diam-diam. Kalian tidak memberiku pilihan. Kalian hanya memberi sebuah keputusan akhir dan memaksaku untuk menerimanya. Sekarang, ini adalah keputusanku. Dan aku tidak meminta persetujuanmu. Dia terduduk lemah, menatapku dengan pandangan yang campur aduk antara syok, marah, dan ketakutan. Tapi, anak-anak, keluarga kita. Jangan, Hardikku, dan untuk pertama kalinya, suaraku meninggi, dipenuhi oleh semua rasa sakit yang telah kupendam. Jangan bawa-bawa anak-anak dan keluarga sekarang. Di mana perhatianmu pada anak-anak ketika kau memutuskan untuk membagi waktu dan perhatianmu untuk perempuan lain? Di mana kekhawatiranmu pada keluarga kita ketika kau menyakiti ibunya dengan pengkhianatan yang kau lakukan? Kau tidak punya hak untuk berbicara tentang mereka sekarang. Dia terlihat tertusuk. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Aku sudah memberikan segalanya untuk pernikahan ini, Ihsan. Segalanya. Dan yang kau balas adalah dengan kebohongan dan pengkhianatan yang direncanakan. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku tumbuh dengan melihat hubungan seperti ini sebagai sesuatu yang normal. Aku tidak akan membiarkan mereka belajar bahwa menyakiti orang lain adalah hal yang bisa dibenarkan dengan dalih agama. Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya lurus. Pengadilan akan menentukan segalanya sekarang. Hak asuh, nafkah, dan segala hal lainnya. Aku sudah siap. Dan aku akan memperjuangkan hak anak-anak dan diriku sampai titik darah penghabisan. Aku berbalik untuk pergi, meninggalkannya terduduk pucat dengan surat gugatan cerai yang mungkin terasa lebih berat dari apapun yang pernah dia pegang. Dila, tunggu, teriaknya. Tapi aku tidak berhenti. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Tidak ada air mata yang perlu diteteskan. Bab ini telah berakhir. Sebuah bab yang penuh dengan cinta, janji, pengkhianatan, dan penderitaan. Sekarang, aku siap untuk menulis bab baru. Bab di mana aku menjadi penulis utama bagi hidupku dan anak-anakku. Bab di mana kebenaran dan harga diri lebih penting daripada menjaga penampilan. Aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit di belakang, dan menghadapi dunia dengan kepala tegak. Perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa benar-benar bebas dan memegang kendali. Aku adalah Dila, dan aku akan bangkit.